Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Dialah Tuhan alam semesta ini. Dialah yang menciptakannya. Dialah yang memberikan rizki kepada ciptaannya. Dia yang mengurusinya dan kepadanya kelak semuanya akan kembali. Akibat yang baik hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Dan tidak ada permusuhan kecuali untuk orang-orang yang melakukan kezaliman. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk penghulunya para utusan Allah, untuk imamnya orang-orang yang bertakwa, baginda Nabi kita Muhammad, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Agama kita ini agama yang perhatian dengan akhlak, dengan adab, dengan karakter manusia. Agama kita bukan hanya agama yang mengurusin hubungan hamba dengan Sang Pencipta. Tapi agama kita juga peduli, bahkan mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan hewan, dengan lingkungan, dan dengan alam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di kota Mekah. Di kaum jahiliyah. Beliau menyebutkan di antara salah satu misi beliau diutus adalah innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus tidak lain hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Karakter-karakter yang udah bagus disempurnakan. Yang kurang dilengkapin. Yang salah diperbaiki. Banyak hal dari orang lain yang terkadang mendorong kita ingin mengetahuinya. Timbul perasaan ingin tahu, ingin ngurusin. Yang kadangkala itu hanya bisikan nafsu. Disinilah agama kita turun untuk mengatur. Bahwasanya ada hal-hal yang bukan urusanmu, yang gak ada manfaatnya untuk dirimu. Bahkan terkadang itu privasi orang lain. Di lain kesempatan ada kejadian-kejadian yang membuat kita berprasangka, berpraduga terhadap saudara kita. Yang dari sini akan memunculkan perkara-perkara yang tidak terpuji.
Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, di surat Al-Hujurat ayat 12. Silahkan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Barakallahu fikum. Jadi Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk memperbaiki diri mereka. Memperbaiki karakter mereka, adab dan etika bermuamalah. Karena dari prasangka itu muncul yang namanya mencari-cari kesalahan orang. Dari sana muncul yang namanya riba, menggunjing, ngomongin orang. Kita ini punya banyak kesalahan. Disebutkan, bahagialah orang yang disibukkan dengan urusan dia sendiri daripada ngurusin orang lain. Ahibati fillah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna rajulan ittala'a 'alaika bighairi idhnin fa khadaftahu bihasatin fa faqa'ta 'ainahu ma kana 'alaika min junah." Andai kata ada orang yang ngintip, yang memandang di dalam rumahmu tanpa izin, lalu engkau melempar dia dengan batu atau dengan kerikil yang menyebabkan matanya rusak, maka nggak apa-apa buat engkau. Nih, ada adab. Orang tuh kepingin tahu apa sih isinya rumah orang ini ya, ngintip-ngintip ini itu. Itu nggak boleh dalam agama kita. Jadi kalau kita melihat dalam kehidupan ini, perasaan ingin tahu itu apa ya? Kadang-kala disebut kepo, penasaran dia. Tapi ada perkara-perkara yang tidak penting, yang kita nggak perlu tahu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang, nih orang kan kepingin Islamnya baik. Kita nih kepingin Islam seperti apa sih? Tentunya kita ingin yang terbaik. Di antara tanda, engkau bisa mengukur dirimu sendiri. Di antara tanda yang menunjukkan kebaikan Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, dia itu meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya buat dia, nggak ada manfaat. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau menyebutkan hadis yang baru saja kita baca tuh. Ini adalah salah satu pokok akar masalah adab dan etika. Meninggalkan sesuatu yang nggak berguna, yang nggak ada urusannya sama engkau. Telah diriwayatkan dari Abu Muhammad
Ibn Abi Zaid, yang dikenal Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani, Imam Al-Malikiyah di masanya. Beliau mengatakan jima'u adabil khair wa azimatuhu tatafarra' min arba'ati hadis. Kata beliau, kumpulan adab-adab kebaikan dan tali kekangnya, ini sumbernya akhlak yang mulia itu berada di 4 hadis. 4 hadis. Yang pertama, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Yang kedua, hadis yang baru saja kita baca. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya Islam seseorang meninggalkan perkara-perkara yang gak berguna buat dia, gak ada urusannya sama dia. Yang ketiga, wasiat Nabi SAW kepada orang yang meminta kepadanya, apa? La taghdab. Kata Nabi, jangan marah. Ini hadis yang ketiga. Yang keempat, al-mu'min yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Orang beriman itu mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk diri dia sendiri. Ini 4 hadis yang menjadi pusat akhlak dan etika yang baik. Ingin tahu urusan orang lain yang gak ada gunanya buat dia, ini berdampak negatif kepada sang pelaku dan kepada kehidupan dia. Apa dampak negatifnya? Yang pertama, hal itu mengantarkan kepada kerasnya hati. Hatimu jadi keras. Tubuh jadi lemah. Hati keras, tubuhnya lembek, dan rezekinya sulit. Amr ibn Qais al-Mullai, dia meriwayatkan bahwa ada seorang yang melewati Luqman al-Hakim. Sedangkan orang-orang sedang duduk, sedang ngaji sama dia nih. Dia sedang memberikan petua. Ada orang yang lewat. Apa kata orang ini? Oh, alasta abad bani fulan? Bukankah engkau budaknya qabilah fulan? Kata Luqman, betul. Ya. Qala alladhi kunta tar'a 'inda jabal kadza wa kadza. Engkau dulu mengembala kambing di gunung ini dan ini. Kata, iya. Lalu apa kata orang ini? Fama balagha bika ma ara. Engkau kok bisa seperti ini sekarang? Dulu budak mengembala kambing, kok sekarang kok bisa seperti ini? Apa kata Luqman kepada orang ini? Yang pertama yang membuatku bisa seperti ini, sidqul hadis. Jujur kalau bicara. Yang kedua, watulus sukut amma la ya'nin. Dan banyak diam dalam urusan-urusan yang gak ada manfaatnya buat aku, yang bukan urusanku. Ya. Malik bin Dinar, dia mengatakan, idza ra'aita qasawatan fi qalbika. Ini buat orang-orang yang hatinya keras. Kalau engkau melihat hatimu keras, wa wahnan fi badanik, dan tubuhmu jadi lembek, wa hirmanan fi rizkik, dan rizki jadi sulit, fa'lam bi annaka takallamta bima la ya'ni. Ketahuilah sebabnya karena engkau berbicara yang bukan urusanmu, berbicara yang tidak berguna dengan engkau. Ahibati fillah, ucapkan yang baik. Orang nih kadang-kala gara ngomongin orang, ya ingin tahu urusan orang, yang seharusnya dia kerjakan tidak dia kerjakan. Yang kedua,
Orang yang suka ingin tahu urusan orang lain ini biasanya sakit hati nanti. Akhirnya sakit hati. Karena dia dengar dari orang ucapan yang gak enak akhirnya. Ini Imam Malik bin Anas meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang masuk menjumpai Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dia sedang menjahit sandalnya. Masuk, ini Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, sedang jahit sandalnya. Lalu apa kata orang ini? Ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, lau alqaita hadan na'al. Kalau engkau buang itu sandal, lalu engkau beli yang baru. Marah di sini Abdullah bin Umar. Ini orang bukan urusannya. Apa kata Abdullah bin Umar? Na'li ja'at bika hahuna. Apakah sandalku ini yang membuat kau datang ke sini? Akbil ala hajatik. Engkau urusi urusanmu lah. Subhanallah. Seakan-akan Abdullah bin Umar mewasiatkan orang ini atau mengingatkan orang ini dengan hadis Nabi SAW. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk baiknya Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang gak ada urusannya dia. Gak penting buat dia. Itu yang kedua. Jadi engkau akan mendengarkan ucapan gara-gara ngurusin orang, kau pengen tahu, akhirnya sakit hati. Yang ketiga, membuang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak berguna. Apa urusanmu? Urusan agama, urusan dunia yang kadangkala kita merasa nggak ada manfaatnya buat kita. Lah urusan dunia, wala urusan akhirat kita. Tinggalkan. Banyak orang ini banyak orang, ya Allah sibuk, banyak kerjaan, waktunya nggak cukup, buat keluarga nggak ada, ini itu. Coba dia meninggalkan urusan orang, nggak ngurusin orang, tidak ngurusin perkara-perkara yang tidak ada hubungannya sama dia, insya Allah dia akan punya banyak waktu. Ahibati fillah. Seorang muslim yang memiliki semangat tinggi itu, dia nggak punya waktu sebenarnya untuk menghambur-hamburkannya dalam perkara-perkara yang nggak berguna. Berita-berita. Urusan manusia secara umum, bukan urusan kawannya, urusan manusia di muka bumi ini. Karena kita ngelihat banyak orang itu, laki, perempuan, anak-anak, orang dewasa, mereka sibuk kalau sekarang ini dengan apa yang dikirimkan kepada mereka. Kerjanya handphonenya dia lihat terus. Apa urusanmu dengan berita-berita yang disebarkan? Ada urusannya? Kadang-kadang nggak ada, Anda nggak ada urusannya. Dikirimin ini. Kadang-kala ada orang kirim kepada kita, ada tabrakan. Kita sama anak orang Jember nih, ada tabrakan di Semarang. Fotonya, beritanya dikabarkan ke kita. Apa urusan kita sama itu? Terkadang kita sama-sama yang ngirim tuh, kita share lagi ke orang. Apa urusanmu? Dan kadang-kala jemaah, ada orang yang sibuk ngikutin status orang lain. Orang bikin status, lihat apa urusanmu. Makanya termasuk baiknya Islam seseorang itu tidak menyibukkan diri dengan yang dia nggak ada hubungannya gitu. Sama berita-berita yang dia nggak ada hubungannya sama sekali. Lalu kita ikut menyebarkannya. Dan orang-orang sibuk membacanya. Lalu di-share lagi. Sekarang nih, sampai WhatsApp itu bikin apa ya? Pembatas untuk nge-share.
Jadi kalau udah di-share, kita kadang hanya bisa nge-share ke satu orang. Anak pernah mau nge-share sesuatu, tahu-tahu nggak bisa. Karena memang ada hal-hal yang nggak perlu kita itu. Urusan orang itu nggak perlu tahu juga urusan itu. Kenapa terus disebarkan? Dan berita-berita di televisi sama juga. Di televisi, di koran, di website-website berita. Kadang-kala menyebarkan berita-berita yang nggak ada gunanya. Fulan beli baju harga sekian, fulan beli sepatu harga sekian, fulanah kayak gini, na'udzubillah. Terus kita ingin tahu, terus kita baca, terus kita share, habis waktu kita. Antum scrolling itu yang namanya handphone, makanya kadang-kala ada orang yang tanya, Ustadz, kok nggak balas WA ana Ustadz? Udah 2 pekan. Ana ngomong, ana itu bukan tidak pernah ya, hampir jarang sekali melihat WA yang di bawah. Ana buka ya terus nggak ada. Yang sudah di bawah, kalau yang di atas ana lihat, ana ada urusan nggak, penting nggak. Kalau nggak, ana nggak buka. Kita nggak punya waktu jamaah. Waktu kita cuma sedikit. Makanya tadi kalau ada orang mengeluh yang nggak punya waktu ini itu ya, kadang-kala ibu rumah tangga nggak punya waktu untuk didik anak ini. Coba dilihat, mungkin engkau ngurusin orang, ingin tahu urusannya orang, orang sekampung diurusin. Fulana gimana Fulana? Oh Fulana kayaknya lagi ribut sama lakinya. Terus Fulan itu baru dapat kerjaan di tempat ini itu. Urusanmu apa? Coba tanya Fulan, gajinya berapa di tempat itu? Terus bisa masuk ke sana itu, ke kerja itu, lewat mana dia? Emangnya dia punya ijazah apa ini itu? Astagfirullah. Nggak punya waktu akhirnya engkau untuk yang bermanfaat. Nih, para santri, para mahasiswa, kadang-kala di kelas, gurunya sedang menyampaikan hal yang bermanfaat. Lagi kajian nih, orang pegang handphone. Ustadznya sedang menyampaikan firman Allah, sabda Rasul SAW. Dia sibuk nonton sesuatu yang gak ada gunanya. Kirim berita ini, itu, macam-macam. Baca berita yang gak ada gunanya sama dia. Apa urusanmu sama dia? Yang keempat, orang yang tidak mengamalkan hadis tadi, termasuk kesempurnaan Islam seseorang itu meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya buat dia. Dia bisa rugi dengan amal soleh dia. Kita kan dengar bahwasanya amal soleh itu dilipat gandakan. Dari 10, space-nya bisa sampai 700, bisa kelipatan yang tak terhingga. Pernahkah kita berpikir, Ustaz, terus apa sih yang menyebabkan orang ini dapat 10, itu dapat 30, itu dapat 100, yang itu dapat 200? Apa ukurannya? Simak hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza ahsana ahadukum islamahu, fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktab bimithliha hatta yalqa Allah." Rawahul Bukhari dan Muslim. Apabila seseorang di antara kalian memperbagus keislamannya, tanda Islam itu bagus apa tadi? Nggak suka ngurusin orang, meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada gunanya buat dia, nggak suka tanya orang ini itu, hal-hal yang tidak ada urusannya sama dia. Itu tanda bagusnya Islam seseorang. Apabila seseorang memperbagus keislamannya, maka
setiap kebaikan yang dia perbuat akan ditulis 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ini bergantung kepada keislaman, baiknya Islam kita jamaah. Mungkin amalannya sama. Ana sodakoh 1 juta, antum sodakoh 1 juta, sama 1 juta. Yang ini dilipat gandakan 10, yang ini 500 kali lipat umpamanya. Apa yang menyebabkan seperti itu? Di antaranya adalah bagusnya Islam seseorang. Kalau nggak bagus, ya nggak dilipat gandakan nantinya. Atau dilipat gandakan ya sesuai dengan bagusnya keislaman antum. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha, setiap dosa ditulis 1 sampai dia berjumpa sama Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan, wa hadzal hadits yadul ala anna tarka ma la ya'ni al-mar'a min husni islamihi. Hadis ini menunjukkan bahwa meninggalkan sesuatu yang tidak ada urusannya sama orang itu, yang nggak berguna buat orang itu, termasuk tanda bagusnya Islam seseorang. Fa idza taraka ma la ya'ni, apabila dia meninggalkan hal-hal yang nggak ada gunanya, nggak ada kepentingan dia di sana, wa fa'ala ma ya'nihi kullahu, lalu dia mengerjakan yang memang penting buat dia, yang berguna buat dia, faqad kamula husnu islami, maka telah sempurna bagusnya Islam dia. Kemudian beliau mengatakan waqad ja'atil ahadits, dan telah ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang Islamnya baik ini, wa annahu tudha'af hasanatuhu, amal solehnya dilipat gandakan, wa tukaffar sayyi'atuhu, dosa-dosanya dihapuskan, wa zahir anna kathratal mudha'afah takunu bihasabi husn Islam. Banyaknya kelipatan dari amal itu, pahala yang diberikan kepada dia itu bergantung dengan bagusnya Islam seseorang. Ini nih, sekarang antum gimana? Antum sering ngurusin orang, ingin tahu urusan orang, sampai perkara-perkara yang tidak berguna nih, emak-emak di grup, bapak-bapak di grup, kadangkala yang ditaruh di grup perkara-perkara la yanfa', nggak berguna lah buat kita wala buat jamaah. Apa ya? Apa gunanya kita lagi makan es cendol ya, terus kita foto, terus kita bikin status kita? Hah? Apa gunanya? Apakah kalau gini nih, kalau antum foto es cendol itu akhirnya gratis sana bayarnya Ustaz? Oh, ada gunanya kalau gitu. Makan gratis. Ini la syai kadang-kala orang-orang. Tidak ada gunanya sama sekali. Tanda sempurna bagusnya Islam seseorang itu meninggalkan hal-hal yang gak urusan sama antum. Lah buat nggak urusin orang lain, walau hal yang nggak berguna buat antum secara pribadi. Maka orang yang tidak mengamalkan hadis ini akan merugi kelipatan ganda. Amalnya sama, kelipatan gandanya yang berbeda. Kemudian yang kelima, ketahuilah bahwa seorang muslim akan dihisab, akan dihukum tatkala dia kepo, ingin tahu urusan orang ya, ngomong-ngomong, bertanya hal yang tidak berguna. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang keluar dari lisan kecuali ada malaikat yang mencatatnya, yang mengumpulkannya. Ahibati fillah, diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qutila rajulun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syahidan.
di masa Nabi SAW ada seorang laki-laki yang tewas, terbunuh, syahid di medan perang. Fabakat alaihi bakiyah. Lalu ada seorang yang menangisin jenazah tersebut. Seorang wanita. Dia mengatakan, "Wa syahidah." Dia memuji, "Wahai orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yudriki annahu syahid?" Wa ma yudrik. Engkau gimana tahu dia syahid? Itu tahu gimana engkau? Apa yang membuat engkau tahu dia itu syahid? La'allahu kana yatakallam fima la ya'ni. Bisa jadi mungkin dia ngomong hal-hal yang tidak berguna buat dirinya. Mungkin ada ucapan-ucapan, omongan-omongan yang gak berguna buat dia, yang bukan urusan dia. Au yabkhal bima la yanqusuhu, atau dia bakhil untuk bersedekah, untuk membantu orang lain yang padahal tidak mengurangi harta dia. Subhanallah, ini orang mati syahid. Orang berpikir mati di jalan Allah, insya Allah dapat memberikan syafaat kepada keluarganya. Ternyata belum tentu dia selamat. Gara-gara lisan dia. Kata Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir tentang hadis yang baru saja kita baca, dia berbicara tentang yang tidak ada urusannya sama dia, yang enggak berguna buat dia. Yahtamil anna al-murad kathratus su'al insan an halihi wa tafasili amri. Bisa jadi maksudnya banyak bertanya kepada orang tentang keadaan dia, perkara-perkara yang detail tentang urusan dia. Ini termasuk wa fayadkhul dzalika fi su'al amma la ya'ni. Ini termasuk dia bertanya hal-hal yang enggak ada gunanya buat dia. Enggak ada manfaatnya. Wa yatadamman dzalika husulul haraj fi haqqil mas'ul. Dan ini mengandung orang itu jadi susah. Yang ditanya itu jadi enggak nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Yang ditanya akhirnya enggak nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Fa'innahu qad la yu'thir ikhbaruhu bi ahwal. Kadang-kadang ini orang enggak ingin ngasih tahu orang lain dengan urusan dia. Dia enggak kepingin ngasih tahu orang lain. Kalau dia ngasih tahu, akhirnya jadi berat buat dia. Kalau dia bohong dalam pemberitaan, dosa dia nantinya. Atau dia berusaha untuk memberikan jawaban-jawaban kiasan, susah lagi buat dia. Kalau dia nggak jawab, nanti dia jadi su'ul adab. Maka tinggalkan. Ngurusin orang, tanya-tanya sama orang. Urusan yang nggak ada gunanya buat kita. Kalau umpamanya dia ngomong, alhamdulillah anak punya usaha, umpamanya anak piara ikan, masya Allah, gimana? Insya Allah ada hasil ya. Barakallahu fiik, alhamdulillah, insya Allah, kayak gitu. Tapi kalau ditanya ini itu sampai detail, kadang kalau orang nggak kepingin. Jadi benar-benar membahayakan kita, jemaah. Sifat kepo itu, tanya-tanya urusan orang yang nggak ada pentingnya buat kita. Itu berbahaya buat kita. Ternyata kita nyakitin orang, tapi kita nggak sadar. Yang keenam, kepo ini, ingin tahu urusan orang ini, tanya-tanya urusan orang yang tidak ada gunanya buat kita, salah satu penyebab rusaknya persaudaraan. Pecahnya persahabatan. Hilangnya cinta dan kasih sayang. Lisan. Ingat, ada hal-hal yang memang privasi orang lain. Karena salah satu mungkin pertanyaan tadi orang tanya tentang kondisi ekonominya, bagaimana dia ini itu. Subhanallah. Ada orang yang bertanya sama kawannya, coba.
Masya Allah. Sohibnya ini pernah sukses. Setelah itu nggak ketahuan gimana kondisi dia. Lalu kawannya yang tahu dengan kondisi dia itu, Masya Allah. Dia tanya, gimana usaha antum yang itu, usaha antum yang ini. Ini orang sudah tobat ya. Dia banyak dosa lah di masa lalu. Apa kata dia? Dia ngomong, udahlah jangan ngurusin itu, urusan dunia. Sudah jangan diurusin, sudah urusan itu. Iya. Kadang-kadang orang gak ingin gitu loh. Ditanya. Kalau maksa, persahabatan itu kadang-kadang bisa rusak. Dan kita tahu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Udah. Engkau perbaiki keislaman. Ibn Abi Dunya meriwayatkan dari Muwarriq al-Ijli. Dia mengatakan, amrun ana fi talabihi mundu kada wa kada sana. Ada satu perkara yang aku memburunya. Aku mencarinya sejak beberapa tahun. Dia sebutkan beberapa tahun itu. Lam aqdir alaihi. Aku sampai hari ini belum dapat tuh. Walastu bitariki talabihi abadan. Dan aku tidak akan meninggalkan pemburuannya. Aku akan buru urusan ini sampai dapat. Orang-orang tanya, wa ma huwa, apa itu yang kau cari itu yang kau sampai sekarang belum dapat? Qala al-kaffu amma la ya'nini. Kata dia, menahan diri dari yang hal-hal yang tidak berguna buat aku. Kita tuh kadang-kala penasaran. Kita kepingin tahu. Dan ini yang kadang-kala sulit kita tinggalkan. Itu ada di setiap orang ya. Mungkin nggak setiap orang ya. Orang tuh kepingin perasaan atau punya perasaan penasaran, ingin tahu. Makanya tuh melihat kadang-kala ketika ada macet di jalan gara-gara tabrakan. Antum melihat yang bantu itu berapa orang? Sampai bacot jalanan ini, macet jalan ini. Anak pernah ini urusan apa ini? Kita lihat, oh ternyata ada orang tabrakan. Ternyata kita juga akhirnya ngeliatin juga. Akhirnya kita jalannya pelan, bikin macet yang belakang kita. Kalau engkau memang berguna buat engkau, enggak aku mau bantu dia, tafadhol. Makanya sampai polisi itu kadang-kadang ngusir orang-orang ini zaman. Diusir tuh orang. Ayo pergi kata dia. Nggak ada urusan, cuma pegang kamera. Dia langsung live dari tempat kejadian. Apa urusan yang kau live-kan sampai seluruh dunia itu? Apa urusannya? Kalau engkau gunakan untuk inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, untuk mengatakan itu, atau engkau doakan orang itu, atau engkau bantu orang itu. Kalau memang ada gunanya, tafadhol. Enggak usah, ana ingin menyampaikan mungkin ada keluarganya. Ya, tafadhol, berarti ada tujuan yang baik. Makanya, nih orang kadang-kala jamaah, yang kipuan ya dia itu. Enggak sadar-sadar. Dia tuh bertanya tentang urusan yang gak ada gunanya buat dia. Urusan agamanya gak pernah tanya. Urusan yang berkaitan dengan ibadah dia gak pernah tanya dia. Anak ini benar gak sholatnya, wudhunya, sodakohnya, tidurnya udah sesuai dengan sunnah belum, duduknya, keluar masuk kamar mandi, coba tanya, engkau udah hafal belum? Doa masuk ke toilet, doa keluar toilet, engkau tanya ngurusin apa? Politik Indonesia, ngurusin ini itu. Ahibbati fillah. Maka kita harus sadar. Jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Mengurusin perkara-perkara yang kita nggak ada perlunya, nggak ada manfaatnya buat kita. Baik. Yang ketujuh, para ulama menyebutkan bahwa di antara tanda murka Allah Azza wa Jal kepada hambanya
orang itu menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang tidak berguna buat dirinya. Artinya Allah tuh nggak mempedulikan orang ini. Nggak dipeduliin. Waktu tuh mahal. Kalau kita bicara waktu, kita ingin waktu kita ini kalau bisa dapat fulus lah. Tapi ternyata kita buang untuk hal-hal yang sama sekali nggak ada manfaatnya buat kita. Jadi di antara tanda hidayah Allah ya, buat hambanya, dia nggak ngurusin perkara-perkara yang nggak ada pentingnya buat dia. Dia nggak sibukkan diri dengan berita-berita manusia. Mereka makan apa, ya Allah ya. Mereka minum apa. Sekarang ini kan ada berita, bukan berita, anak kadang-kala kalau ngelihat di situs berita itu, apa ya tulisannya? Serunya fulan kalau kuliner. Serunya fulan kalau rekreasi. Apa urusan? Nih artis atau siapa rekreasi kemana? Engkau siapa engkau? Kau pamannya? Kau ponakannya? Bapaknya? Ibunya? Siapa engkau? Kadang-kala kita nih jamaah ngikutin berita-berita yang benar-benar nggak berguna buat kita. Layan fa. Oh fulan pakai baju warna kuning, fulan pakai baju warna hijau, fulan. Di Syiar A'lamin Nubala. Karang oleh Imam Adz-Dzahabi diterjemah di biografi sahabat yang bernama Abu Dujana radhiyallahu anhu. Ketika dia sakit, ada sahabat-sahabatnya yang membesuk dia dan wajahnya berseri-seri dalam kondisi dia sakit. Apa kata orang-orang? Mal wajhika yatahallal. Subhanallah. Apa ya? Kok wajahmu berseri-seri ini? Ada apa ini? Kata dia. Faqala ma min amalin awthaqu indi min khaslatain. Kalau bicara itu ada dua amalan ya. Ada banyak amalan tapi dua amalan ini yang paling aku berpegang teguh dengannya. Dua amalan ini. Yang pertama kata dia, kuntu la atakallamu fima la ya'nini. Aku tidak berbicara dalam hal-hal yang tidak ada urusannya buat aku. Yang tidak ada gunanya buat aku. Itu yang pertama. Aku tidak berbicara dalam perkara yang tidak bermanfaat buat aku. Yang kedua, wa kana qalbi saliman lil muslimin. Aku berusaha menjaga hatiku untuk baik sama orang-orang Islam. Nggak hasut, nggak iri. Subhanallah. Ini kata sahabat. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan min alamati i'radillahi azza wa jal anil abdi. Di antara tanda berpalingnya Allah dari hamba. Dibiarin nih hamba. Apa di antara tanda berpalingnya Allah dari hamba? An yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Ini orang dibikin sibuk dengan perkara-perkara yang tidak manfaat buat dia. Jadi kalau antum sibuk, antum lihat, antum kesibukan antum tiap hari itu dengan apa sih? Berguna apa enggak? Manfaat enggak buat antum? Manfaat dunia akhirat kita bicara. Ini kadangkala orang disibukkan dengan perkara la yanfa' fi dunya wa la yanfa' fi akhirati. Buat dunia dia enggak bermanfaat, buat akhiratnya enggak manfaat. Wallahi apa manfaatnya jemaah? Ini kadang-kala bingung ya. Apa manfaatnya buat dunia kita? Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan la yuflihur rajul. Orang tuh gak akan selamat. Gak akan sukses. Hatta yatruka ma la ya'nihi wa yashtaghil bima ya'nihi. Ini kalau bicara apa sih kunci kesuksesan? Dunia akhirat kita bicara. Antum lihat orang-orang sukses. Ngapain sih hidup dia? Imam Malik mengatakan orang tuh gak akan sukses sampai dia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna buat dirinya dan menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang bermanfaat buat dia. Baru dia akan sukses. Tapi kalau sudah
dia sibuk dengan perkara-perkara yang nggak berguna, malah yang bermanfaat dia tinggalkan, ya gimana akhirnya jemaah? Akan sukses dia. Waktu dia habis. Sedangkan modal hidup kita nih, waktu. Antum bakal ditanya pada hari kiamat. An umrihi fima afna. Umurnya dibuat apa, Mas? Umurnya Mbak dibuat apa selama ini? Buat ngapain? Ingin tahu urusan orang? Ahibati fillah. Namun ada kaidah, bukan ada kaidah. Ada standar yang perlu kita pelajari dalam perkara kita nggak boleh tahu urusan orang itu sampai mana batasan-batasannya, Ustaz. Batasan-batasannya adalah agama kita, bukan nafsu. Karena ada urusan-urusan orang yang urusan kita juga. Penting buat kita. Penting sekali buat kita. Kita bakal ditanya nanti pada hari kiamat. Kenapa kau tinggalkan? Dan di antara hal itu adalah bab amar ma'ruf nahi mungkar. Bab memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ra'a minkum mungkaran, dalam hadis riwayatkan Imam Muslim, barang siapa yang melihat perbuatan mungkar falyughayyirhu biyad. Orang lain melakukan kemungkaran, ada urusan sama kita? Iya. Kenapa? Kita ngelihat. Kalau kita nggak ngelihat, nggak ada urusan sama kita. Tapi kalau kita melihat, lalu kita merubah kemungkaran tersebut, Anda bakal ditanya di hari kiamat nanti. Makanya kadang-kala kalau ada orang kita tegur ya, bertakwalah kepada Allah, ini perbuatan dosa. Jangan ngurusin orang. Tunggu dulu. Ini urusanku, bukan urusanmu aja. Kalau azab Allah turun itu bukan hanya menimpa kita juga. Maka urusan kita. Kita ngurusin tuh orang. Rubah dengan tangan kita. Fa in lam yastati fa bilisani. Nggak mampu dengan tangannya, maka dengan lisannya. Fa in lam yastati fa biqalbihi. Nggak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman. Itu adalah serendah-rendahnya keimanan. Jadi urusan kalau ada kemungkaran, kita ngurusin orang, itu sebenarnya urusan kita. Jadi kalau orang itu mengatakan ini bukan urusanmu, enggak, ini urusanku. Aku bakal ditanya pada hari kiamat. Kemudian juga termasuk urusan kita yang kita perlu peduli, kita perlu cari tahu, kita perlu tanya. Dalam urusan orang lain adalah tentang saudara-saudara kita. Kaum muslimin yang terjadi sama mereka di negeri manapun, apapun bangsa mereka. Karena innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang beriman itu bersaudara. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan, orang mukmin untuk orang mukmin lain seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dha. Seperti ini Nabi mencontohkan, saling menguatkan satu sama lain. Kita perlu peduli. Nabi SAW mengatakan mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Permisalan orang-orang beriman nih dalam cinta mereka, dalam kasih mereka, dalam empati mereka seperti satu jasad. Idza ishtaka minhu udhun, kalau ada salah satu organ yang sakit, semua tubuh akan merasakan sakitnya. Semua tubuh akan nggak bisa tidur. Yang sakit padahal tangannya, tapi matanya nggak bisa tidur. Badannya demam, yang sakit tangan. Itu urusan kita. Ya, ini yang perlu kita peduli. Kalau kita bicara berita, kita perlu peduli sama cari berita tentang saudara kita. Nah, namun fenomena yang terjadi di masyarakat, kita tuh kadang-kadang nggak cari berita tentang saudara-saudara kita. Ya, banyak orang peduli, mengikuti apa yang gak berguna buat dia. Contohnya, yang biasanya Piala Dunia,
Indonesia ikut nggak? Ikut nggak Indonesia? Kita sibuk nonton sampai punya jadwal. Tunggu dulu. Antum ini siapa yang apa istilahnya? Dijagokan. Siapa yang dijagokan? Fulan. Siapa Fulan itu? Klub muslim, non muslim. Eropa umpamanya, ada piala Eropa ini itu sibuk. Siapa antum? Antum orang Eropa? Lah. Terus kalau mereka menang atau mereka kalah, antum dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Waktu antum habis. Sedangkan urusan umat Islam sama sekali nggak peduli. Tidak mengikutin. Ahibati fillah, ingat min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani. Jadi termasuk kebagusan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak berguna buat dia. Jadi antum kepo dengan hal-hal yang kadang-kala bukan urusan antum, mulai ditinggalkan. Mulai sibukkan diri antum dengan perkara-perkara yang bermanfaat buat antum. Kita ini punya handphone ya. Kadang-kala ada yang punya grup, puluhan grup. Coba lihat yang dibicarakan di sana. Kalau berguna ahlan wa sahlan, nggak berguna ya udah nggak perlu dikomentari. Kadang-kala kita mengomentari sesuatu yang bukan urusan kita juga. Dikomentari. Panjang komentarnya. Kalau manfaat tafadhol, nggak manfaat jangan. Barakallahu fikum, itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah. Ya, dari Brisbane Ustaz. Tafadhol, nah. Assalamualaikum Ustaz. Maaf ini di luar tema. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Saya mau nanya, kalau misalnya alhamdulillah sekarang kan kita bisa mendengarkan pengajian lebih daripada sebelumnya. Kemudian kadang-kadang mungkin misalnya satu tema itu bisa dari beberapa ustadz dan sebagainya. Terus pertanyaan saya adalah bagaimana caranya untuk memberikan getaran yang sama ke dalam jiwa, maksudnya dari misalnya pada saat pertama kali kita mendengar sampai misalnya kita mungkin udah mendengarnya mungkin 3 kali atau 4 kali, gimana caranya agar getaran yang ada dalam jiwa itu tetap sama gitu Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Iya jamaah. Jadi kadangkala karena sering dengerin kajian, akhirnya kok Ustaz ya, beda dengan di awal kajian, tapi ya setelah kedua, ketiga, kok kayaknya getaran itu hilang. Nah, itu terjadi. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, usahakan tatkala mendengarkan sebuah kajian itu, memperbaiki niat. Ini penting. Niatnya diperbaiki. Untuk apa mendengarkan kajian ini? Kadangkala orang dengarkan kajian untuk ngisi waktu. Ada yang seperti itu. Ya, ada. Jadi, kalau awal dia dengarkan serius, kalau yang kedua karena memang sudah pernah dengar, akhirnya biasa aja. Dia tidak lagi serius seperti serius yang pertama. Ini menjadi penyebab. Maka niatnya yang perlu diperbaiki. Yang kedua, hendaklah kita berusaha untuk mencatat. Karena yang disampaikan itu ilmu. Ilmu ini perlu dicatat. Jadi nanti dengar yang kedua itu adalah menambah catatan. Ada yang kelewatan, ada yang kurang seperti itu. Maka ini menjadi salah satu cara agar kita mendengarkan itu terus bermanfaat buat kita. Bicara getaran memang ya kadangkala berkurang. Yang ketiga, berdoa. Nabi SAW ngajarin kita doa. Di antara doanya, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ya Allah, ajarkan kepada kami yang bermanfaat buat kami. Dan bikin kami bermanfaat dengan ilmu yang kita pelajari. Dan tambahkan buat kami ilmu. Maka insya Allah dengan cara seperti itu semoga kita bisa tetap istiqomah. Tapi ini sebenarnya ikut naik turunnya keimanan jamaah. Anak kadang-kadang dengarkan kajian sampai 5 kali, sampai 10 kali ya. Karena memang ada sesuatu yang
yang kelewatan gitu loh. Waktu kita dengarkan yang pertama, ini anak nggak dengerin nih yang seperti ini. Maka insya Allah dengan kita mencatat, kita akhirnya menyempurnakan apa yang sudah kita dengar. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, Assalamualaikum Ustadz, ini dari Melbourne. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Iya, hanya saya ingin tahu kalau kita membicarakan apa tentang urusan orang lain, istilahnya kepok gitu ya. Kalau kita kepok pada sesuatu, Afwan. ya akhirnya yang Afwan, barusan tidak perlu terputus. gitu. Jadi Barusan terputus. Bisa diulangin? iya, maksudnya kita kalau kepok pada sesuatu yang positif gitu, misalnya seseorang yang kok dia hafalannya kok cepat benar gitu ya. Kadang kita kan ingin tahu bagaimana gitu. Cuma kadang akhirnya pertanyaan yang awalnya itu bagus gitu, tapi kepancing akhirnya pada sesuatu yang sebenarnya kita nggak perlu tahu gitu loh. Tapi kadang kita ya namanya manusia tuh terbawa gitu. Jadi bagaimana membatasi membatasi diri untuk tidak berlangsung terus gitu loh, yang tidak perlu gitu loh. Nah. Ya, makasih Ustaz. Subhanallah, barakallahu fiik. Ini yang menarik sekali nih ya. Jadi kadang-kala ada kepo atau kepo apa kepo? Ana jadi kepo. Kepo. Taib. Ada kepo yang positif, ada yang negatif mungkin. Taib. Ternyata yang positif ini bisa mengantarkan kepada yang negatif. Maka apa batasan-batasannya? Hendaklah kita bertanya yang kita perlukan. Kemudian juga kita perlu menghormatin orang yang kita tanya. Jangan terlalu banyak pertanyaannya. Subhanallah, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, ketika mereka bertanya kepada Nabi alaihissalam, kebanyakan mereka itu bertanya sampai 3. Contohnya, Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Amalan apa yang paling mulia? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "As-salatu ala waqtiha." Salat tepat waktu. Qultu thumma ay. Lalu aku bertanya lagi, kemudian apa? Pertanyaan kedua. Birrul walidain. Berbakti kepada orang tua sallallahu alaihi wasallam. 2 nih udah ya. Terus yang ketiga, qultu thumma ay. Lalu aku bertanya lagi, kemudian apa? Lalu beliau alaihi salatu wasallam mengatakan al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Terus selesai. Kalau aku minta tambah, ditambahin sama Nabi SAW. Cuma kita kan tidak ingin memberatkan orang yang kita tanya tadi. Jadi kepo kita hendaklah kalau memang positif, jangan sampai merepotkan orang itu. 1, 2, 3 pertanyaan. Karena kadang-kala kita ini memang ngobrol ya. Menghabiskan waktu untuk hal-hal yang mungkin ya sambil minum kopi, minum teh. Yang akhirnya masuk ke hal-hal yang kurang berguna. Yang sebenarnya nggak berguna akhirnya. Nggak perlu kita tahu. Di sini sebenarnya yang membatasi kita itu adalah iman kita sama Allah dan hari akhir. Ketika kita hendak bertanya lagi, umpamanya kita lihat, manfaat nggak buat aku? Oh kayaknya enggak, ya sudah. Jangan dilanjutkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz, pertanyaan dari Perth. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya ini menimpang dari yang dibahas hari ini ya Pak Ustadz, mengenai soal membership atau kartu untuk jadi anggota toko yang ada di sini, mungkin Costco, kalau di Indonesia mungkin Makro. Semua member yang bisa belanja harus mempunyai kartu member yang dibayar per tahun. Dalam Islam bagaimana hukumnya ya Pak Ustadz? Harus itu. Harus untuk bisa belanja di sana harus ada kartu member. Terus dapat apa dari kartu member itu? Bedanya dapat itunya harganya lebih murah dibanding dengan toko yang di yang lain gitu. Dan hukumnya bagaimana ya kalau di Islam itu? Apakah masuk dalam gharar atau bagaimana? Nah,
Barakallahu fiik. Wallahu alam bissawab. Ana nggak tahu. Jadi memang Ana pernah mendengarkan penjelasan Ustadz Irwandi hafizahullah ta'ala berkaitan dengan kartu member itu. Ketika kartu member ini, tapi kayaknya lebih baik lihat videonya Ustadz Irwandi lah berkaitan dengan kartu itu. Ana takut salah tangkap waktu itu. Nah, Ana katakan wallahu alam. Mungkin nanti bisa dilihat di videonya Ustadz Irwandi berkaitan dengan kartu member ya. Karena ada kartu member yang kita lihat di Indonesia juga sebenarnya banyak kartu member itu. Hanya saja di tempat kita nggak diwajibkan. Jadi yang ada di tempat kita itu hanya sekedar sukarela. Tapi apa yang di Australia wajib? Hanya di toko itu aja Ustadz. Kalau dia mau belanja di toko itu diwajibkan harus pakai member. Wajib. Jadi diwajibkan sama toko tersebut kan? Iya. Nah, barakallahu fiik. Mungkin tadi yang bisa Ana sampaikan supaya Ana nggak salah jawab. Barakallahu fiik. Nah, afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari Canberra, ada pertanyaan, bagaimana cara kita menyikapi teman kita yang suka bercerita namun lebih banyak membahas tentang orang lain. Padahal kita sudah bilang kita tidak suka mendengarnya, kemudian ya dia tetap menceritakan orang lain. Bagaimana cara kita menyikapinya? Haruskah kita tinggalkan atau menasihati? Kalau menasihati bagaimana caranya? Jazakallah khair. Nah, barakallahu fikum. Ya jamaah, jadi kita dalam pergaulan ya bersama sahabat-sahabat kita itu ujian buat kita sendiri. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbiru. Kami jadikan sebagian kalian itu ujian buat sebagian lainnya. Atasbirun, kalian sabar enggak? Jadi kita ini sama kawan kita, di keluarga kita, anak sama orang tua sama anak, semua itu ujian. Hasilnya nanti sabar enggak kita gitu loh. Tapi berkaitan dengan kawan kita yang mungkin dia banyak berbuat dosa di majelisnya, ghibain orang, ngomongin orang. Ada kawan-kawan kita yang pandai cerita. Iya, ini sebenarnya kelebihan dia. Dia pandai bercerita. Tinggal sekarang bagaimana dia bercerita yang positif. Umpamanya kita minta dia cerita tentang ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Coba, gimana sih ceritanya Aisyah radhiyallahu anha? Karena dan ini kelebihan orang. Ada orang kalau ngomong itu enak ya, Mas. Kalau dia bercerita, Masya Allah. Ceritanya itu bisa nyambung. Tapi ini ngomongin orang yang gak berguna. Tinggal sekarang diarahkan nih kawan bagaimana dia menceritakan hal-hal yang positif. Yang berguna buat kita. Maka salah satu cara menasihatin, cobalah kita ingin ya pekan depan kita kumpul lagi, Ana minta antum cerita tentang Khadijah umpamanya. Atau antum cerita tentang Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Kita minta kepada dia dengan harapan dia di pertemuan yang akan datang dia sudah bawa materi. Karena kawan-kawan kita ini kadang-kadang nggak punya materi yang untuk disampaikan. Yang ada materi dari kehidupan dia yang kadang-kadang nggak berguna buat dia, walau nggak berguna buat kawan-kawannya. Yang mendengarkan ini nggak dapat manfaat, yang ngomong nggak dapat manfaat, yang ada dosa. Maka antum kasih nasihat ketika cara ini nggak berguna, kita sampaikan nasihat buat dia. Contohnya, afwan, kalau antum menceritakan ini, antum dapat apa, kita dapat apa? Tanyakan kepada dia. Karena ada orang-orang yang disampaikan hadis nggak paham. Disampaikan ancaman Allah nggak ngerti. Nah, bagaimana sekarang kita membuat dia berpikir sendiri. Apa manfaat buat kita? Kalau dia enggak, harapan ana, umpamanya kita cari solusi untuk menasihatin dia. Oh bismillah. Kalau gitu, yuk kita berangkat ke fulan. Kita bawa nih, kan antum yang tahu, ya kita kasih nasihat. Ayo kita berangkat ke fulan. Ini penting supaya majelis kita tidak menjadi majelis yang penuh dengan dosa.
Kemudian jamaah, kita ini juga harus mengimbangi dia. Dia cerita itu, kita kasih cerita deh. Kita kasih bahan buat dia yang bermanfaat buat dia. Agar dia sadar yang kita sampaikan lebih bermanfaat daripada ceritamu. Nih loh. Jadi ibu-ibu juga harus mempersiapkan materi untuk ngobrol. Sehingga bermanfaat nantinya di sana. Lalu Ustaz, kalau umpamanya udah gak bisa ini Ustaz, ya salah satunya meninggalkan, ganti kawan. Kita cari sohib lain. Loh gimana Ustaz, nanti dia sakit hati. Nggak apa-apa, artinya kita ini tidak hendak membuat dia sakit hati. Kita hendak menasihatin dia. Siapa tahu dengan cara seperti itu, dia nanti bertanya, kenapa aku kok nggak diundang kalian ngobrol-ngobrol ya, kalian makan ini itu. Kita sampaikan afwan, kita takut majelis kita ini nanti ada dosa di sana. Kalau engkau mau kumpul lagi sama kita tapi nggak ceritakan orang, ahlan wa sahlan, seperti itu. Ini salah satu cara dan sambil didoakan saudara kita ini jamaah. Kemudian dalam menasihatin kawan ini jangan bikin status. Ini kadangkala nih orang nyindir orang lain dengan status. Akhirnya yang ada perang status. Ini pasang status, ini pasang status, ini pasang. Akhirnya cari-cari kesalahan saudaranya. Enggak. Datang kepada dia. Kalau ingin nasihatin bukan pakai status tapi kita mau main WA. Japri apa wapri sama dia ya. Tapi paling enak memang ngobrol sama dia, ngomong sama dia tanpa ada orang lain ya. Semoga dengan cara itu hatinya terbuka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Sydney. Ya Ustaz, kalau seumpama kita ini kan di sini jauh dari keluarga ya Ustaz. Teman insya Allah udah seperti saudara. Nah, seumpama kita ada kelompok berempat, berlima gitu Ustadz. Cuman kita itu aja ya. Terus ada salah satu di kelompok kita ini melakukan hal yang kurang menyenangkan. Apakah itu kita boleh satu sama lain diskusi untuk menasehati si A ini Ustadz atau tidak boleh atau langsung menasehatin kita langsung sama si A? Tanpa diskusi sama yang lain. Baik, 4 orang ini semua tahu kan? Iya. Iya. Nah, barakallahu fikum. Iya jemaah. Ini berkaitan satu kesalahan dari kawan kita. Mami tadi disebutkan ada 5 orang, 1 berbuat salah. Semuanya tahu dengan kesalahan fulan. Jadi bukan mau menyebutkan kesalahan fulan kepada A, B, C. Enggak. Karena udah tahu. Yang diinginkan adalah mencari solusi. Enggak masalah. Jadi waktu itu udah kita sampaikan bahwasanya riba, menceritakan kejelekan orang itu bisa tidak termasuk dosa dalam 6 kondisi. Salah satunya adalah talabul i'anata li izalati munkarin. Menceritakan kesalahan orang dalam rangka menghilangkan kemungkaran. Nih fulan melakukan ini gimana nih? Tolong antum kasih nasihat dia. Itu nggak apa-apa. Jadi ketika membicarakan kesalahan orang bukan untuk ngomongin orang itu tapi hendak memberikan nasihat, hendak mencari solusi yang paling tepat. Siapa nih di antara kita berempat yang paling tepat untuk memberikan nasihat atau caranya bagaimana? Itu termasuk ghibah yang diperbolehkan. Tapi kalau sekedar ngomong-ngomong aja, jadi kita tahu ngobrol ini nggak ada solusi nantinya, berarti kita sedang menggunjing saudara kita. Kemudian tatkala kita tahu ada satu nasihat, satu kesalahan yang dilakukan oleh fulana, umpamanya. 4 ini cerita untuk memperbaiki. Salah satu tahu kesalahan fulana yang lain. Nggak perlu diceritakan lagi di sana. Cukup 1 ini umpamanya. Dengan cara itu umpamanya ini masalah, insya Allah semuanya selesai. Maka nggak perlu akhirnya semua saling menceritakan kesalahan. Karena semua orang punya aib, semua orang punya kesalahan. Tapi ada kesalahan yang diketahui bersama yang kita hendak memberikan nasihat. Tafadhol. Kemudian ketika salah satu tahu kesalahan lain, silahkan kau kasih nasihat. Ketika sudah dapat solusi tentang bagaimana memberikan nasihat, maka tafadhol. Kemudian jamaah, doa. 4 orang ini hendaklah mendoakan dia. Bagaimana kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika ada seorang ya yang biasa datang ke majelisnya Umar, tahu-tahu nggak pernah datang lagi. Umar tanya, kemana fulan? Oh, fulan berubah sekarang. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyuruh sekretarisnya untuk menulis surat kepada fulan.
memberikan nasihat kepada fulan, dan yang lainnya mendoakan fulan. Akhirnya ini orang datang lagi, jadi benar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Iya, dari Brisbane Ustadz. Nah, Ini tafadhal. ada pertanyaan titipan. Bolehkah orang Islam melakukan pendonoran organ tubuh kepada orang-orang yang membutuhkan saat dalam keadaan sehat? Dan apakah orang Islam membuat wasiat ketika sepeninggalnya untuk mendonorkan organ tubuhnya dalam keadaan sekarat maupun sudah meninggal? Mohon jawabannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah, berkaitan dengan pendonoran organ tubuh ini, ada dua pendapat di antara para ulama. Yang pertama, kalau bicara menjual jelas nggak boleh. Menjual. Ada orang menjual ginjal. Enggak. Dia nggak punya hak untuk itu sebenarnya. Sebagaimana perempuan na'udzubillah yang menjadi pelacur, umpamanya dia merasa ini kan punya anak. Enggak. Itu bukan punyamu. Itu milik Allah Azza wa Jalla dan harus ikut aturan Allah menggunakan organ tubuh ini. Berkaitan dengan yang mendonorkan, memang ada dua pendapat para ulama, sebagian membolehkan, sebagian melarang hal itu. Khususnya dalam kondisi orang itu hidup. Contohnya nih, ketika orang punya ginjal 2. Lalu dia donorkan. Allah memberimu 2 karena memang manusia itu butuh 2. Manusia itu butuh 2. Kalau 1 diberikan, mungkin enggak, orang itu bisa hidup dengan 1. Nah, yang satunya itu istilahnya serep ya, yang membantu. Ketika engkau donorkan, tahu-tahu yang 1 punya engkau, rusak. Gimana? Engkau sudah berikan kepada orang yang 1. Maka di sini ketika orang itu sedang hidup dan yang dia donorkan itu berbahaya buat dirinya, maka tidak diperbolehkan. Tapi tatkala dia meninggal dunia ya, kemudian dia mewasiatkan hal itu agar bermanfaat buat orang lain, ana melihat pendapat yang membolehkan hal itu lebih kuat ketika itu memang bermanfaat buat orang lain. Sekali lagi bukan dijual ya, tapi diberikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz, dari Perth lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, apa hukumnya kalau kita share foto makanan di sosial media? Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Buat apa share foto makanan? Mau jualan? Itu makanya buat ide-ide gitu Ustaz. Siapa tahu nanti teman bisa beli atau apa, atau apa namanya Ustaz. Ada yang lagi manja. Barakallahu fikum. Ya jemaah, jadi sebenarnya kembali kepada tujuan tadi, manfaat. Contohnya, ana makan di warung, enak makannya dan murah. Ana share nih, kawan-kawan ini zen nih, murah ini. Jadi memang ada tujuan yang dan manfaat buat orang lain gitu loh. Tapi kalau nggak ada manfaat sama sekali buat orang lain, ini yang kadang-kadang kita membuat orang lain melihat sesuatu yang tidak bermanfaat. Lalu suruh siapa dia ngelihat status ana Ustaz? Kan antum memang kepingin dilihat. Tujuan antum bikin status kan ingin dilihat. Itu manusia ketika buat sesuatu tujuannya ingin dilihat. Maka tolong ketika men-share sesuatu, lihat manfaatnya apa. Kalau benar ada manfaatnya silahkan. Tadi dibicarakan mungkin ada ide orang yang bisa buat ya ini itu. Kadang-kala anak makan. Kita nih kadang-kala di antara ustadz ada share makanan. Syuf ada nasi goreng murah nih di Jember tempat ini. Jadi ada manfaatnya buat kita. Tapi kalau share ini nasi goreng nggak ada sih. Anak cuma kepingin manas-manasin antum doang. Mayan Pak, nggak berguna gitu loh jamaah. Muslim itu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna buat diri dia. Tapi kalau men-share sesuatu bermanfaat, share. Insya Allah itu akan jadi pahala buat kita tatkala kita niatkan lillahi ta'ala di sana. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini dari kami dari Canberra lagi. Pertanyaannya, saat ini banyak fenomena selebritis Muslim yang memelihara anjing sebagai hewan peliharaan. Sebagian berdalih bahwa itu tidak mengapa asalkan jika terkena najisnya atau liurnya tinggal dibersihkan saja sesuai syariat. Namun sebenarnya bagaimana hukum memelihara anjing jika untuk kesenangan saja, karena takutnya mereka sebagai public figure banyak yang mencontoh begitu saja. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Ya. Berkaitan dengan piara anjing ini, boleh dan tidak. Ana akan bacakan hadis tentang miara kambing ini agar kita bisa memahami kapan diperbolehkan dan kapan tidak. Rasulullah SAW sudah memberikan penjelasan yang sangat lugas buat umatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda alaihi salatu wassalam, "Man iqtana qalban la yughni anhu zar'an wala dhar'an naqasa min amalihi kulla yawmin qiratun." Barang siapa yang memelihara anjing yang gak berguna buat kebun dia dan tidak berguna untuk ternak dia, nih piara kambing gak ada gunanya buat kebunnya, anjing. Nah, anjing. Astagfirullahaladzim, anjing. Kambing. Afwan. Ya, barang siapa yang piara anjing yang gak berguna buat kebun dia, ada anjing untuk penjaga kebun kita. Kata Nabi SAW, dan tidak berguna buat ternak dia. Ada anjing untuk memelihara ternak. Naqasa min amalihi kulla yawmin qirat. Maka setiap hari akan berkurang pahala amalan dia 1 qirat. Nabi SAW ketika ditanya tentang 1 qirat ini, beliau mengatakan seperti gunung Uhud. Itu qiratnya buat orang yang ngantarkan jenazah. Orang yang mensolatin jenazah itu dapat 1 qirat. Orang yang menguburkan jenazah itu dapat 2 qirat akhirnya. Sholat sama mengantarkan jenazah. Jadi orang yang memelihara anjing yang tidak ada gunanya. Para ulama ketika mensyarah hadis ini mengatakan li ghairi hajah. Nggak ada kebutuhan dia piara anjing. Apa kebutuhan engkau piara anjing? Nggak ada. Cuma untuk senang-senang. Oh ya sudah. Engkau tetap mau piara. Ada sanksinya. Apa sanksinya? Dikurangin pahalanya. Ini kalau punya pahala dia jemaah 1 qirat. Kemudian kita tahu juga bahwasanya memelihara anjing, ada 3 anjing sebenarnya yang boleh dipelihara. Ada perlunya, pokoknya ada perlunya, kebutuhannya. Salah satu kebutuhan untuk berburu. Ada anjing untuk berburu. Dan itu tidak dipelihara di dalam rumah sebenarnya. Itu sudah ditaruh di sana. Di kebunnya, di mana. Bukan ditaruh dalam rumah, kemudian masuk keluar masuk rumah, digendong, tidur sama anjing. Malaikat Jibril pernah tidak mau masuk ke rumah Nabi SAW karena ada anjing yang masuk ke rumah. Bukan dipelihara, masuk. Jadi itu termasuk menghalangi masuknya malaikat-malaikat rahmat, dan ini termasuk penyimpangan dalam agama. Maka tolong diperhatikan, kalau memang ada perlunya, ada hajat Ustadz. Sebagian ulama memasukkan ke hajat umpamanya anjing untuk jaga rumah. Tapi bukan ditaruh dalam rumah. Bukan, ditaruh di luar dia itu. Untuk jaga rumah memang. Ketika ada maling, ada ini, itu. Maka hendaklah kita berhati-hati. Kita punya kesenangan. Ya. Kita ngelihat anjing lucu-lucu, anjing itu. Ustaz, kenapa kok diciptakan anjing Ustaz? Ya ujian buat engkau.
Semuanya ujian buat kita. Kita kan kepingin lihat anjing itu. Dan subhanallah jamaah, orang kalau sudah suka sama anjing ini, mania sama anjing itu. Ana pernah ngeliat waktu ke Jepang itu. Ada mall, waktu itu kita ke mall ya. Ke mall apa di bandara, Ana lupa itu. Kayaknya ke mall. Ada toko khusus bajunya anjing. Toko khusus bajunya anjing. Subhanallah, anjing engkau kasih baju. Gak tahu jamaah, orang ini kemana akal dia. Baju itu untuk manusia. Anjing ini Allah kasih bulu dia untuk menutup dirinya. Tahu-tahu dikasih baju sama manusia. Ini termasuk membuang-buang harta. Kalau engkau berikan kepada fakir miskin yang gak punya baju. Dan mahal-mahal jamaah. Mahal-mahal. Anda ngelihat satu ekor anjing waktu itu harganya 48 juta. Setara kecil 48 juta. Dan tiap hari pahala kita dikurangin sama dia. Fulus keluar, pahala terbang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustadz dari Sydney. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Di luar tema Ustadz, ini ada pertanyaan, ada saudara kita sakit gitu ya Ustadz, tapi dia sudah bergantung sama pertolongan orang gitu Ustadz, untuk mandi, untuk ganti semuanya, baju, makan, itu harus diladeni gitu Ustadz. Pertanyaannya, kalau mau sholat, tapi bisa bangun gitu Ustadz, kalau mau sholat, cukupkah hanya diganti pampesnya atau harus dimandikan untuk menghilangkan najis? Sama sekalian Ustadz, ada keluarga kerabat minta didoakan karena sekeluarga positif COVID. Insyaallah. Jazakallah khair. Tapi Afan, sebelum diputus, tadi katakan ya, kenapa harus dimandikan? Untuk menghilangkan najisnya untuk sholat itu cukup dengan hanya dibersihkan, apa harus mandi gitu Ustadz? Tapi najisnya itu kan bisa dihilangkan tanpa mandi. Iya, cuma pampers aja gitu Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Iya jemaah, berkaitan dengan orang yang sakit ya, ini ujian buat keluarganya. Dan orang mukmin itu dalam semua kondisi, dia dalam kondisi yang baik jemaah. Mau dapat musibah ya, mau dapat nikmat. Kadangkala ketika ada salah satu kerabat kita yang perlu dirawat secara khusus, itu pintu pahala buat kita. Pintu pahala. Allah kirimkan kepada kita pahala di rumah kita. Nggak perlu kita berangkat ke tempat-tempatnya orang sakit, ngurusin orang sakit. Allah kasih di rumah kita. Kita urusin, tiap hari kita dapat pahala. Maka hendaklah bersabar. Bersabar mengurusin, dan yang diurusin perlu bersabar. Terus bagaimana dengan urusan tadi ketika masuk waktu sholat ya? Apabila dia itu najisnya memang bisa dihilangkan tanpa mandi, ya nggak usah mandi. Karena syarat sah sholat itu memang hilangnya najis. Hilangnya najis ini ya kalau memang umpamanya ada kotoran di pahanya, ya kita bersihkan, kita hilangkan. Nah harus kita mandikan lagi enggak? Jadi diganti pampasnya sambil dibersihkan najisnya. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Adapun berkaitan dengan doa ya buat saudara kita, tadi ada kerabat yang semua terkena COVID ya. Subhanallah jemaah. COVID ini berkepanjangan. Semoga Allah Azza wa Jalla menghapuskan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, dan mengangkat bersamanya COVID ini. Semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Barakallahu fikum. Nah, tafadhal. Ustaz, ada waktu untuk yang ketiga Ustaz? Putaran ketiga masih ada? Taib, 5 menit nih buat putaran ketiga. 3 kota Ustaz, 3 kota, tunggu Ustaz. Siap, tafadhal. Assalamualaikum Ustaz, ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan biki. Barakallahu fik. Naam, tafadhali. Ada dari Brisbane Ustaz. Naam, tafadhali. Apakah kalau kita mendoakan mertua yang sudah meninggal akan sampai niat doanya?
Masya Allah, ini menantu yang baik nih kayaknya nih. Nah, jamaah, ada menantu yang senang mertuanya mati. Alhamdulillah. Ana ribut terus sama mertua, sekarang udah selesai mertua. Tapi ada mertua yang baik sekali sehingga menantunya itu merasa kehilangan tatkala mertuanya meninggal dunia. Tapi dalam semua kondisi, kita tuh mendoakan orang lain sampai jangan bicara mertua, tetangga kita, kawan kita yang gak ada hubungan kerabat sama kita, siapapun orang itu. Karena sejatinya berdoa ini meminta kepada Allah buat fulan. Makanya sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, Man da'a li akhihi bi dhahril ghaib. Barang siapa yang mendoakan saudaranya dalam kondisi saudaranya gak tahu dia doakan tuh, maka Allah akan kirim malaikat yang mengatakan, Amin walaka bimithil. Malaikat itu mengatakan amin, dan engkau akan mendapatkan apa yang engkau pinta untuk saudaramu itu untukmu. Maka ini sebuah keindahan dalam kehidupan ini, jemaah. Ketika kita punya kerabat, saudara susah hidupnya, doakan, ya Allah mudah-mudahan fulan, ya Allah dikasih mobil, fulan itu kesian, ya Allah dikasih rumah, dia nggak punya rumah. Tuh malaikat datang, amin, kau juga semoga dikasih yang seperti itu. Apa nggak enak hidup kita? Maka kalau dikatakan doa buat mertua nyampe apa enggak? Nyampe. Terus hubungannya sama hadis, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salat. Kalau anak Adam mati kan terputus amalnya kecuali 3. Salah satunya kan doa anak soleh. Iya. Karena anak soleh ini nggak pernah putus berdoa. Kalau anaknya nggak soleh, anaknya sendiri nggak akan doakan orang tuanya karena nggak soleh. Jadi intinya itu tidak terputus karena anaknya terus mendoakan. Tapi kita biasanya mendoakan kerabat kita, saudara kita kalau ingat. Makanya kita lihat sholat jenazah itu doa buat orang lain. Kita mengatakan, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Dan seperti itulah Nabi mengajarkan kepada kita. Sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz, dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Pertanyaannya, ada teman yang selama ini baik-baik aja, tiba-tiba dia mengungkit masa lalu yang 2 tahun yang lalu. Terus dia sering protes. Gimana menghadapi teman yang marah-marah kayak begini, Ustadz? Jazakallah khairan. Tunggu dulu. Ya? Dia mengungkit masa lalu maksudnya apa? Masa lalu dia atau memang ada permasalahan di antara sahabat ini? Kurang paham nih saya. Coba dititipin Ustaz. Ya itu, kita mau jawabnya gimana nih? Taib jamaah, bisa jadi kalau memang masalahnya nih kawan ngungkit masa lalu bersama kawannya, umpamanya kesalahan yang dia lakukan. Pertanyaannya, apakah dia sudah minta maaf belum sama fulan? Kan kita tahu bertobat itu kalau dalam urusan manusia kita perlu minta maaf, kita perlu datang. Kalau ternyata memang kita pernah nyakitin dia 2 tahun yang lalu dia ingat lagi tuh sama kesalahan itu, maka kita datang minta maaf lagi. Afwan, Anda minta maaf. Kejadian yang lalu itu Anda minta maaf. Jadi itu menyelesaikan masalah. Dan ingat, jangan sampai kita merasa hina tatkala kita minta maaf. Kadang-kadang kan orang mengomporin kita ini untuk tidak minta maaf sama orang. Oh, engkau terlihat rendah ketika minta maaf sama dia, subhanallah. Apa kata Nabi SAW? Wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza. Tidaklah manusia itu dengan memaafkan atau meminta maaf kecuali akan tambah kehormatan dia. Maka hendaklah tadi yang merasa diungkit kesalahannya datang minta maaf sama dia. Kalau memang itu terjadi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustadz Sidney. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini terakhir Sidney nih kayaknya. Iya, nggak tahu Ustadz. Ini Nah, pertanyaannya tadi Ustadz bilang kan nggak boleh hibah ngomongin atau kepo keluarga sendiri gitu, saudara ya Ustadz. Kalau ini kasusnya orang non muslim Ustadz, misalnya di tempat kerjaan, nggak mau ikutan tapi denger gitu Ustadz kalau lagi digosipin terus ikutan. Jazakallah khair. Baik. Barakallahu fikum. Nah jemaah, kalau bicara gosipin orang kafir memang beda dengan orang Islam. Karena Rasulullah SAW ketika ditanya tentang ghibah, beliau mengatakan dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau ngomongin tentang saudaramu apa yang dia tidak sukai. Saudara kita adalah sama muslim. Gimana kalau yang dikapain orang kafir? Pertanyaannya apa gunanya? Kembali kepada hadis yang tadi kita sampaikan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni.
Termasuk tanda bagusnya Islam seseorang meninggalkan yang tidak berguna buat dia. Kalau nggak berguna tinggalkan, apa manfaatnya buat kita? Dan kita ini apa manfaatnya? Kalau ternyata memang manfaatnya kita ini enggak, kita hendak menghindar. Kita ingin ngasih tahu hati-hati sama fulan. Oh, itu masuk ghibah yang diperbolehkan. Jangan bicara orang kafir, muslim pun kita boleh. Ketika muslim ini orang jahat dan berbahaya buat orang lain, suka nipu orang lain, dan banyak yang nggak tahu, lalu kita kasih tahu hati-hati ya fulan, ya aku sudah kena tipu sama fulan. Jangan sampai kalian yang selanjutnya. Itu nggak apa-apa. Jadi intinya kita ngelihat ada manfaatnya apa tidak. Jadi walaupun orang kafir mungkin nggak masuk kepada ghibah yang akan mendapatkan dosa besar, tapi manfaatnya apa? Karena termasuk sempurnanya Islam seseorang, bagusnya Islam seseorang, meninggalkan hal-hal yang tidak penting buat dia dan tidak berguna buat dia. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jal. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.